Ya, oke, next kita masuk ke materi. Bapak Ibu, kalau suatu desa atau suatu kelurahan bisa disebut desa tangguh bencana, bilang Bapak dan Ibu sudah memiliki 3 dokumen ini nih. Pertama, rencana penanggulangan bencana atau RPDBes. Rencana yang disusun oleh pemerintah desa bersama masyarakat dibuat untuk seluruh siklus. Nah, jadi dalam pembuatan RPB ini melibatkan semua unsur, bukan hanya desana. Jadi pemerintah desa, LPM, BPD, oke, semua unsur, termasuk desana tentunya ya. Namanya rencana penanggulangan desa. Itu yang kedua, rencana kontingensi desa. Kalau kontingensi itu semacam SOP gitu ya. Besok diajarkan, cuman bukan pembuatan dokumennya, jadi hanya sosialisasi atau pengenalan. Beginilah isinya rencon. Jadi rencon itu hanya dibuat untuk satu ancaman. Misalnya di sini banjir. Jadi renconnya itu khusus tentang banjir. Jadi kalau RPB kan mencakup semua bencana yang ada di desa, serta kebijakan atau strategi apa yang dibuat oleh desa. Tapi kalau rencana kontingensi desa itu hanya membuat untuk satu ancaman. Ya, ya. Besok akan dibawakan oleh Ibu Nurul materi ini. Terus rencana aksi komunitas. Rencana aksi komunitas itu kalau di organisasi biasa itu disebut program kerja. Ya. Kalau di PKK, di kan ada program kerja. Hampir sama kan kalau kita namanya rencana aksi komunitas. Besok juga diajarkan. Oke, next. Nah, tujuannya materi pengenalan kajian risiko bencana itu harapannya Bapak dan Ibu mengetahui daerah-daerah mana yang berisiko di wilayah Ciapus ini gitu. Gitu juga nanti dapat membuat profil ancaman. Bapak dan Ibu juga dapat mengidentifikasi faktor kerentanan kapasitas di wilayah Ciapus ini. Oke, next. Terus, ini tadi udah ya. Oke. Nah, ini rencana menurut Undang-Undang Penanggulangan Bencana nomor 24 ya. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Jadi intinya itu, jadi peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan adanya korban jiwa, harta benda, gangguan psikologis. Nah, misalnya terjadi di bencana misalnya di Papua gitu ya, walaupun sebagaimanapun hebatnya bencana, tapi bagaimanapun hebatnya kejadian, tapi tidak ada korban jiwa, tidak bisa disebut bencana ya. Karena kan bencana itu mesti ada korban jiwa dan atau kerugian harta benda atau gangguan psikologis. Oke, next. Oke, ini ancaman. Jadi kalau ancaman itu merupakan suatu kejadian baik alamnya maupun campur tangan manusia atau gabungan keduanya. Ketika kejadian tersebut menyebabkan dampak kerugian, maka bisa disebut bencana. Nah, tadi seperti tadi saya bilang ya. Tetapi jika bencana tersebut tidak menyebabkan dampak, maka kejadian tersebut disebut ancaman. Terus, nah, ancaman itu terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, ancaman geologi. Ancaman geologi itu ancaman yang disebabkan oleh geologi apa? Alam ya. Jadi ancaman geologi itu gempa bumi, tsunami, longsor, gerakan tanah, itu ancaman yang disebabkan oleh alam. Dan juga ada ancaman hidrometeorologi. Hidrometeorologi maksudnya apa? Ancaman yang disebabkan oleh cuaca.
banjir, topan, banjir bandang, kekeringan. Ada juga ancaman biologi seperti wabah, hama penyakit tanaman, penyakit hewan. Ancaman kegagalan teknologi, kecelakaan transportasi, pencemaran industri. Pernah terjadi, pernah tadi sampai ya Pak Daniel atau Pak Adi yang menyinggung bahwa di Bogor itu pernah terjadi kegagalan teknologi dengan jatuhnya Sukhoi ya. Itu salah satu contoh ancaman kegagalan teknologi. Ancaman lingkungan seperti kebakaran hutan, penggundulan hutan, dan juga ancaman sosial seperti konflik, perang kampung, tawuran, terorisme, yang sekarang ini tambah lagi pinjol, judi online. Nah itu termasuk dalam ancaman sosial. Oke, next. Nah jadi risiko bencana itu rumusnya ancaman kali kerentanan dibagi kapasitas. Jadi risiko bencana di suatu desa akan semakin besar bila risiko bencana di suatu desa akan semakin besar bila pertama ancamannya besar, kerentanannya juga besar, tapi kapasitasnya kecil. Nah jadi risikonya besar. Bisa risikonya besar, untuk sumber kecilnya apa? Ancamannya besar, kerentanannya besar, kapasitasnya dinaikin. Nah jadi risikonya akan diperkecil ya. Contohnya gini, saya kasih contoh ada apa soal? Ini untuk membuktikan, maksudnya menggambarkan, memberi penjelasan yang gampang kepada Bapak dan Ibu tentang ancaman kali kerentanan kali kapasitas, bagi kapasitas. Ada yang bersedia Bapak? Tolong dilempar sekencang-kencangnya Pak. Ini ya. Nah, contohnya itu apa, ancamannya besar, tapi kapasitasnya kecil. Jadi ancamannya apa, resikonya itu semakin besar gitu ya. Resiko untuk pecahnya kan besar karena ancaman yang didapatnya besar. Kerentanannya juga karena nggak dilindungi, nggak apa. Nah, sekarang untuk kita menaikkan kapasitasnya gitu, supaya resiko bencananya itu akan kita perkecil. Bagaimana caranya? Buang airnya. Hah? Kosongkan. Coba, saya minta satu orang maju, Bapak, Ibu, salah satu boleh. Bapak, maju. Nah, ini kan tadi ancamannya, kalau kan ancaman yang pas waktu dibatik itu kan ancaman ya. Ini pasti pecah karena nggak ada kapasitasnya gitu. Nah, ini kita akan memperbesar kapasitas desa kita dengan salah satunya. Bagaimana caranya Pak? Dia dilempar, tapi karena kapasitasnya besar, di bawah sudah banyak yang melindungi. Sudah banyak yang mengantisipasinya. Konkretnya Pak. Gini Pak. Pakai bagian. Dibungkus deui. Bapak bungkus sebagai sedemikian rupa Pak. Bungkus, supaya itu pasti nanti nggak bisa Pak. Ada perlindungan. Ya. Perlindungan. Kayak paket lah, paket. Dan tukang paket jadi. Jadi tukang paket. Ya, contoh gampangnya apa namanya itu yang hitam biasanya plastik ikan itu yang lubang itu. Nah, contohnya kayak seperti itu. Jadi supaya pakai itu nggak rusak, kan dilindungi gitu ya. Nah, itu ya contohnya kapasitas seperti itu gitu. Paham.
Banding Pak. Tapi tapi bagi banding. Delaunan masih pecah. Contohnya gitu, kemungkinan masih pecah kemungkinan karena kapasitasnya belum terlalu besar, belum terlalu melindungi gitu ya. Jadi contohnya gitu. Nah, salah satu untuk meningkatkan kapasitas yaitu dengan melatih Bapak dan Ibu. Melatih Bapak dan Ibu untuk menaikkan kapasitas desa kita. Jadi, walaupun ancaman besar, tapi kan Bapak dan Ibu ada warga desa yang sudah memahami apa itu bencana, cara mengatasi bagaimana. Itu contohnya kalau kerja ya. Next. Ini jenis-jenis ancaman yang ada di Kabupaten Bogor. Yang ada apa Bu? Bapak Ibu yang tahu? Tsunami kan. Ya benar. Kita bisa juga disebut supermarketnya bencana karena hampir semua bencana ada di Kabupaten Bogor kecuali satu kita nggak ada tsunami. Karena apa Bu? Ya benar. Karena Kabupaten Bogor tidak memiliki garis pantai. Kita tidak dengan Cianjur, Sukabumi masih mempunyai garis pantai ya. Jakarta punya garis pantai. Bogor tidak mempunyai garis pantai. Tapi semua bencana ada di Kabupaten Bogor. Siap, next. Nah, ini profil ancaman nih. Contohnya kekeringan gitu ya. Asal penyebabnya kekeringan musim kemarau berkepanjangan. Terus prediksi terjadinya pasti di musim kemarau ya kalau kekeringan. Periodenya misalnya bulan April dan Agustus. Frekuensinya pada umumnya terjadi setahun sekali. Durasinya terjadi sekitar antara 2 dan 6 bulan. Tanda-tanda berkurangnya volume air, mata air mengering, daun-daun meranas. Tipe kecepatan dan jarak ancaman bersifat perlahan-lahan. Akibat kerusakan, rusaknya karena pertanian. Rusaknya pertanian, kematian ternak dan kelaparan. Lokasi terdampak misalnya RT berapa, RW berapa. Next. Oke, nggak usah kayak udah. Terus. Ini jenis kerentanan fisik, bangunan dan prasarana. Misalnya banyak bangunan-bangunan yang di pinggir sungai atau bangunan-bangunan yang di pinggir tebingan. Itu kerentanan. Ada juga kerentanan ekonomi, sumber penghasilan, penggunaan lahan, itu kerentanan sosial, kepadatan penduduk, kerentanan lingkungan, penggunaan lahan. Terus next. Terus kita langsung ke ini. Oke, terus. Yang penting ini Bapak dan Ibu. Ini salah satu tool atau alat untuk kita bisa menganalisa apa sih sebenarnya ancaman terbesar di desa Ciapus ini. Ini metode yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh orang awam seperti kita gitu ya. Kan kalau kajian yang serius itu kan ada kajiannya multidisiplin ilmu gitu ya. Kalau ini kita orang awam sebagai warga masyarakat desa kita dengan tool yang sederhana ini kita nanti akan bisa mengetahui apa sebenarnya ancaman di desa Ciapus ini. Dari contoh ya. Oke, nanti Bapak dan Ibu bikin seperti ini, bikin 3 kelompok, ya, bikin seperti ini. Tapi nanti diisi, bisa kekeringan. Dan kemungkinan terjadinya menurut Bapak dan Ibu nanti didiskusikan di kelompok. Nilainya 1 bila tidak mungkin terjadi, nilai 2 kemungkinan kecil terjadi, nilai 3 sangat mungkin terjadi, nilai 4 pasti terjadi. Oke, kasih contoh 1 ya. Kekeringan menurut Bapak dan Ibu kemungkinan terjadinya kasih nilai berapa? Nilai 1 itu tidak mungkin terjadi.
Nilai 2 kemungkinan kecil terjadi. Nilai 3 sangat mungkin terjadi. Nilai 4 pasti terjadi. 4, 3 sangat mungkin. 3 sangat mungkin terjadi. Setiap tahun selalu ada kan? Selalu ada. Oh, musim kemarau. Berarti kasih nilai 3. Dampaknya nilai 1 tidak parah. Nilai 2 agak parah, nilai 3 parah, nilai 4 sangat parah. Agak parah berarti nilai 2. Nah, dampaknya 2, kemungkinan terjadinya tadi 3 ya. Jadi 2 dan 3 5. Oke. Terus di sini berarti nanti dikasih angka 5. Ngerti ya? Oke, berdiri Bapak dan Ibu. Kita bikin kelompok. Berdiri. Kalau bisa melingkar. Ini. Ya, maju. Kekeringan, dampaknya 2. Kemungkinan terjadi 3, jadi total nilai 5. Gempa bumi, ancaman gempa bumi, dampaknya 4. Kemungkinan terjadi 4, jadi 8. Total nilai. Ancaman tsunami, di kita nggak ada laut, jadi kosong. Ancaman keempat yaitu longsor, dampaknya 2, kemungkinan terjadi 2, jadi total nilai 4. Gerakan tanah, alhamdulillah belum, tapi jangan sampai ada. Begitu. Ancaman banjir, dampaknya 1, kemungkinan terjadi 2, total nilai 3. Angin puting beliung, dampaknya 3, kemungkinan terjadi 3, total nilai 6. Wabah KLB, dampaknya 1, kemungkinan terjadi 2, nilai 3. Penyakit tanaman, alhamdulillah karena di sini mungkin ada euforbia, jadi nggak ada air tanaman yang kena penyakit. Penyakit hewan, alhamdulillah juga nggak ada. Kecelakaan transportasi, yaitu dampaknya 1, kemungkinan terjadi 2, nilai total nilai 3. Kebakaran, alhamdulillah tidak ada. Kebakaran hutan juga tidak. Penggundulan tanah tidak. Konflik sosial, dampak 1, kemungkinan terjadi 2, total nilai 3. Terorisme, alhamdulillah tidak ada. Demikian kelompok 1. Dari kelompok 1 ya, total nilai yang paling tinggi itu yang mana? 1. Di bulletin Bu. Di sini bulletinnya? Iya. Oke. Oke, untuk kelompok 1 berarti yang paling tinggi di gempa bumi. Sekarang kelompok nomor 2. Semangat ini. Biasa. Itu ancaman Nagoa. Oke. Ancaman pertama kekeringan. Dampaknya 3 sore ya. Kemungkinan terjadi 2 karena agak sedikit mungkin. Terus gempa bumi, dampaknya itu skornya 2. Kemungkinan terjadinya 2, totalnya jadi 4. Tsunami itu kita 0 karena tengah-tengah ya semuanya, kita secara tidak ada garis pantai. Longsor dampaknya 2, kemungkinan terjadinya 1 kali, jadi totalnya 3. Gerakan tanah kita kosong, tidak ada. Banjir ini ada 2 titik yang sering, 15 sama di tempatnya Bu Bidi. Jadi dampaknya 2 dan kemungkinan terjadi 2, jadi 4. Mungkin sebelum tahun 2 tahun yang lalu dampaknya sering ya Bu ya, bisa mungkin 3, kemungkinan terjadi 3, hujan pasti banjir 3, tapi sekarang alhamdulillah udah ada penanganan. Angin puting beliung ini masih hangat banget, bulan Oktober tanggal 30, dampaknya 3, kemungkinan terjadi 3, jadi totalnya 6. Kita kasih skor yang paling tinggi karena dampaknya juga tinggi, 300 rumah Paciuh itu masih. Wabah KLB, wabah mana ini nah 2, karena kemungkinan terjadi 2, karena ini kita ngambil contoh dari tsunami COVID. COVID. Ya. Penyakit tanaman, karena wabah KLB ini masuk DBD masuk masih Pak. Kalau KLB masuk ya, nah benar. Kita nggak salah nih masuk ke DBD karena hari ini aja baru di fogging di RW 13 lah, puskesmas.
Ada yang kena cikungunya Bu, itu di RW 13. Tadi saya dapat info dari puskesmas. Penyakit tanaman 1, terus kemungkinan terjadi 1. Ini tadi ambil contoh dari penyakit tanaman apa Bu? Yang penting-penting? Itu apa sih yang penting banyak tuh yang pada nempel-nempel akhirnya pada mati. Oh iya itu. Jamur. Ya tanaman X lah ya. Oke. Penyakit hewan 2 sama 2 karena ini kita pernah kejadian penyakit apa hewan yang namanya gigi hewan itu sama hutu hewannya gigi hutu. Aku yang giginya yang waktu Idul Adha tahun kemarin. Penyakit kuku Apa sih itu yang hewan itulah pokoknya. ini tahun Kita jangan masak gigi. Oh iya. Oke, transportasi 2 sama 2 jadi 4. Pencemaran industri 2 ini 1 karena ini pencemaran industri hanya ada potensi di RW 5. Ya, RW 5. Ibu nomor berapa kelompok pada Ibu? 3. Ibu mana coba salot ke industri sama. Nyontek saya. Kebakaran ini berapa poinnya ya? Ya, Pak. 2 persegi dulu. Kebakaran hutan kosong, penggunaan hutan nggak ada, konflik sosial 2+1 karena kita pernah kejadian tuh sedikit. Iya, pas saya kena COVID tahun 2002 Hijrah, konflik sosial, tawuran. Terus terorisme nggak ada. Jadi totalnya 45. Demikian saya pakai. Terima kasih. Lingkarin, nomor Lingkarin yang paling banyak. Saya paling tidak. 6 ya? 6. Ya, angin puting beliung. Itu banyak. Udah pakai angin, udah puting beliung. Iya. Lanjut ke kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 mempunyai peringatan ancaman. Yang pertama kekeringan dampaknya 3, kemungkinan terjadinya 3, total nilainya 6. Gempa bumi dampaknya 3, kemungkinan terjadinya 4, total nilai 7. Tsunami tidak ada. Longsor dampaknya 1, kemungkinan terjadinya 2. Gerakan tanah dampaknya 1, kemungkinan terjadinya 2. Banjir dampaknya 2, kemungkinan terjadinya 3. Angin puting beliung dampaknya 3, kemungkinan terjadinya 4. Wabah atau KLB dampaknya 1, kemungkinannya 2. Penyakit tanaman dampaknya 1, kemungkinannya 2. Penyakit hewan kemungkinan dampaknya 1, kemungkinannya 2. Kecelakaan transportasi 1, kemungkinan terjadi 2. Pencemaran industri 1, kemungkinan terjadinya 2. Kebakaran dampaknya 1, kemungkinannya 2. Kebakaran hutan tidak ada. Hutan juga tidak ada. Konflik sosial dampaknya 1, kemungkinan terjadinya 2. Dan teroris tidak ada. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling besar Oke, terima kasih Bu. Dari kelompok 3 ya, yang paling totalnya paling tinggi itu gempa bumi ya. Terus yang kelompok 2 yang total paling tinggi itu angin puting beliung. Yang kelompok 3 gempa bumi. Kelompok 1. Sepakat yang mana nih? Kelompok 1. Hah? Maksudnya dari 3 kelompok ini kita sepakati yang paling potensinya paling tinggi itu yang mana? Hah? Jalan desa dari sisa pada Tebal. Nah, akan saya pakai bener nggak ya desa Tiago seperti ini gitu? Pinggir pantai itu boleh mah. Ya, mau benar TK Playgroup. Ngegambar ini. Masih ada lopanya tuh. Paling jadi yang batas RW ya. Ada kamar Muhammad. Ya, berarti ada 16 batas di situ. Ada 25
15 dengan RW 4 yang berbatasan. Karena ini secara kontur adanya di bawah, Bu. Lumayan ini. Dan kemarin agak berapa rumah Muhammad yang kena? Banyak. 30 rumah ya yang kena banjir. Ini lumayan, saya garis merah karena ini potensinya lumayan cukup tinggi, apalagi kalau musim hujan. Selain itu ada juga di RW 10 ini Bu RT Pidi, Ibu Pidi. Nah ini karena limpahan dari geomasil, potensi risiko bencana lumayan sedang ya, cenderung sedang karena jam-jaman hujan rada diisuk terbikin ke sore mah lumayan, sorenya udah mulai tinggi gitu ya, debit airnya juga mulai tinggi. Itu banjir. Banjir itu berarti ada 2 wilayah ya, 3 lah kurang lebih, menyangkut di Ciper 10, 15 sama 4. Yang kedua, potensi risiko bencana itu adalah di Puting Beliung yang kemarin lumayan terdampak. Ada 300 rumah di RW 5, kurang lebih 50 lebih rumah ini di RW 5. Terus ada juga di RW perbatasan, RW 1 dengan RW 3 dan sama RW 4 ya. RW 4 juga ada. Oh, sorry, RW 4 belum ikut. RW 4 juga lumayan banyak. RW 4. Kayaknya diwakilkan aja. Grup 2 dan 3 juga. RW 4 saya belum arsir. Ini garis-garis juga tapi warnanya beda. Ini berarti B. Oke. RW 4 tadi potensi angin puting beliung di Oktober 2023 kita lumayan terdampak. Dan yang ketiga adalah potensi bencana longsor adanya di terakhir di Cimakecil di RW 3 sama di Das daerah aliran sungai. Sepanjang ini kali Ciapus ini TPT-nya udah mulai longsor kecil-kecil. Yang terakhir dapat kegiatan dari PUPR itu di RW 79 di belakang di bawah ya, di hilir. Sama yang kecilnya itu di sekitaran ke Sungai Cibinong tah didinya. Terus untuk pasosnya ada sekolah, masjid, polsek, bumdes dan lain-lain. Ini sudah kita coba gambarkan di peta ini. Dan beberapa titik kumpul. Yang satu titik kumpul yang terdekat adalah di area belakang kita di Pinus Teduh di lapangan poli, itu titik kumpul kita rencananya. Karena apa? Mengambil titik di Pinus Teduh ini jalur evakuasinya itu gampang, jalannya jalan hidup kita ke arah kota, cepat untuk penanganannya dan semua ini jalannya lumayan cukup untuk jalur evakuasi. Yang kedua, ini yang buat penampung adalah di sekitaran Masjid Al-Hijri. Ini sebenarnya bisa jalur evakuasinya ke arah Kertek ataupun nanti ke arah depan. Dan yang ketiga ini di lapangan Gocu, ini buat pengungsian gede ini, kurang lebih 860 meter, 1 hektar adalah 8.000 meter untuk titik kumpul. Dan ini jalur evakuasinya ke arah Dramangga. Demikian yang bisa disampaikan. Maka untuk diskusi lebih lanjut. Hatur nuhun. Tangan dulu buat Pak Sekdes. Pak Sekdes, mohon izin. Ini nanti tolong dipatenkan ya. Ini nanti akan jadi acuan untuk peta risiko bencana Desa Ciapus ya. Mungkin untuk pemetaan itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja sih, nanti mungkin Pak Kamal yang bisa mimpin untuk review dengan caranya beliau. Pada dasarnya yang namanya istana itu kan dari kita untuk kita. Kenapa fasilitator hanya memandu? Jadi bukannya menentukan. Nah, tolong diseriusi sampai besok. Besok masih ada materi rencana kontingensi atau yang disebut remkon dan juga rencana aksi. Karena sudah dilewati materi remkon dan rencana aksi itu tidak boleh materinya lebih dulu. Itu harus ini dulu. Karena remkon itu rencana kontingensi siapa berbuat apa ketika terjadi bencana dan SOP-nya seperti apa. Nah ini melalui tadi kan sudah ya. Oke. Berarti dihafal
Kira-kira besok Ujian ada ujiannya Bu ya? Oh ada. Ada tenang ujiannya. aja. Bilangin aja. Tenang Pak Sekdes, nggak ada ujiannya. Adanya kuis ya Pak Kamal ya? Adanya kuis. Buat video aja. Hadiahnya helm. Hadiahnya helm dari Pak Sekdes. Bapak Ibu sekalian, ini semua klub 20 ya? 20 Bu. 20, semua peserta 20 punya rekening pribadi. Tadi ada satu yang belum aktif, Pak Jejen ya. Pak Jejen. Yang lain Ayah Dana cuma era tadi ngomongnya. Oh, iya. Kayaknya disinggung. Dana bisa lagi Pak? Nggak bisa. Bisa ya? Tidak bisa. Jago bisa Bang Jago. Malah kalau Bang Jago ya Pak Kamal ya? Gojek. Jago aja. Gojek gampang bikinnya tuh. Ya sampai setengah jam. Atau rekening itu aja pantamin itu BPS. Ayo, makan tali. Berapa itu BPP? Ini buat apa itu? Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan absen hari ini. Izin sekalian aja besok ya. Jadi 2. Jadi yang 20 orang ini sudah punya rekening masing-masing. Ada 2 orang yang masih belum. Tapi sampai hari ketiga sudah punya rekening. Diusahakan bisa Pak. Nanti Misalnya kan peraturan yang baru dari Inspektorat mesti rekening pribadi. Nah, walaupun andainya mau minjem rekening anak atau istri atau suami, bilang enggak. Kalau sekarang sistem kan menjadi absennya pakai nama yang lain. Oh, baik, baik. Pokoknya mau pakai rekening. Coba yang 2 orang itu mana nama? Oh, Bapak Ibu sekalian, ini yang nggak punya rekening tolong bisa maju dulu, nanti bicara sama Pak Kamal. Soalnya bukan kami tidak boleh absen ya, sama Pak Kamal dulu. Bukan nggak boleh absen. Pastikan yang absen hari ini terlebih dahulu yang memang sudah pasti punya rekening. Ya, karena gini, ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan Oke, Pak Kamal, nanti dulu deh, bentar ya, nanti deh, ya. Oke. Bapak Ibu di sini nanti Bapak Ibu mendapatkan tas, kaos, dan tumbler. Nah ini ininya ya tanda terimanya. Nanti 2 ini absensi hari ini dan besok. Tapi juga yang absen hari ini adalah yang sudah pasti punya rekening dulu ya. Berarti punten bukannya nggak boleh, tapi kita pastikan karena berubah. Kalau punya rekening kita sudah tidak boleh. Tapi kalau nanti ternyata ganti, berarti harus ganti semuanya. 20-20-nya. Makanya bukan kita menunda, tapi ditunggu nanti jalan keluarnya yang belum punya seperti apa. Jadi agak belakangan kali ya, dipastikan punya dulu. Andres punten deh. Ini Ibu Bapak sekalian, ada biodata yang harus diisi. Di sini ada nomor rekeningnya. Ya nanti tolong tertera di sini. Nama banknya jangan lupa diisi. Unsurnya sesuai dengan misalnya PKK, misalnya RT ya ditulis RT ya. Absen ya. Pak Sekdes boleh pinjam absen? Tadi Bu yang tadi bilang mau apa? Biasa itu bisa. Jadi kan kita punya organisasi Yang sudah punya, nah itu ada unitnya. yang lain selain gereja lama Jejen udah nggak ada lagi kan aman rekening ya. Cari di situ aja. Oh iya. Ya itu nggak apa-apa. Sengaja biar. Pak, aku dipasang kita setelah itu dikirim. Baru malam. Pribadi. Tapi aku yang dari dokumen. MYD.